Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang angkat patung ini, letakkan di pendopo. Ayo, monggo, silakan. Angkat. Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Bangunan rumah itu dibiayai oleh orang lain. Berarti Dewi Tantri sudah berkhianat padaku. Leloh. Tentu ada yang membiayainya, Romo Tumenggung. Dewi Tantri adalah selir. Ia tak bisa pergi begitu saja. Ia tetap menjadi milik Tumenggung Cokronanggolo sampai ia memiliki bosan atau melepaskannya. Baik, aku akan kekisikan. Akan kubuktikan ceritamu.
saya dan saya sendiri, Kanjeng. Siapa yang membiayai sehingga kalian bisa membangun rumah seperti ini? Cucu saya, Raden Sito Satrio, yang tahu, Kanjeng. Di mana dia? Ya, tentu saja di Pantisari, Kanjeng. Ya, lebih baik aku tanya pada Seto Satrio atau ibunya. Ya. Juragan yang mana yang sehingga mau membiayai rumahmu yang sebesar itu? Kanjeng sudah kegisikan, sudah melihat sendiri rumah itu. Ya, aku sudah ke sana dan melihat sendiri rumah hasil selingkuhmu. Tidak, saya tidak selingkuh. Kanjeng jangan asal menuduh. Lalu dari mana kau bisa membiayai rumahmu yang sebesar itu? Dari Surolango? Bapakmu yang miskin itu? Hah? Seharusnya Kanjeng malu bicara seperti itu. Karena sampai sekarang tidak mampu merubah kemiskinan orang tua saya. Padahal ketika Kanjeng meminta saya pada orang tua saya, Kanjeng berjanji akan merubah kehidupan mereka, akan memberi pangkat dan derajat. Dewi Tantri, jangan ngundat-ngundat kamu. Jangan bicara ke sana-sana. Bisa kusir kamu dari Ketemenggungan. Tanpa diusir pun saya juga akan pergi dari sini. Untuk apa jadi selir Tumenggung kalau akhirnya tidak punya apa-apa? Setelah Tumenggung membunuh ibu saya pun, Tumenggung tidak pernah memakai tapi Tumenggung janjikan pada saya dan keluarga saya. Keluar! Aku tidak janji. Siap! Lepas! Kalau keluarga saya tidak terangkat, tetap melarat tak berderajat. Diam kamu, Tantri. Diam! Kanjeng telah ingkar janji. Kanjeng Tumenggung hanya mengisap madu, setelah itu mencampakkan bunga yang... Kamu sudah mulai. Kamu sudah bisa hidup. Tumenggung Cokronanggolo, waktumu sudah dekat. Ajalmu sudah di ambang pintu. Bayi yang dikutuk itu akan segera melaksanakan kutuknya. Akan membunuhmu, membunuh bapaknya sendiri, akan mengambil ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak ada habis-habisnya. Ketumenggungan yang kamu banggakan ini akan hancur karenanya. Dewi Gini, kamu ada dalam raga anakmu, Dewi Gini. Tumenggung Cokronanggolo.
akibatnya kalau ia tidak peka dan hanya mendengar suaranya sendiri. Kamu ingat Condomanik? Ketika kita terpaksa datang dan mengingatkan kepada Tumenggung. Tapi Tumenggung lebih memilih meninggalkan Pasewakan dan lebih mementingkan mengumbar kemarahannya kepada Nyi Wingit. Iya, saya ingat Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu telah mencoba untuk mengingatkan Tumenggung lewat Yudo Turonggo. Tapi Tumenggung tidak mau mendengar dan malah menyiksa Nyi Wingit. Inilah kedudukan tinggi yang kamu inginkan, Nyi Wingit. Kau ingin setinggi itu, Wingit? Ingin di atas selamanya? Atau kau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu? Maafkan ibu saya, Tumenggung. Maafkan ibu saya. Apa yang terjadi? Nyi Wingit mengulang kutukannya, Dinda. Mengulang kutuk. Ya, melalui mulut Dewi Tantri. Kamu ketakutan, Cokro Nanggolo? Lelaki gagah dan sombong ternyata punya rasa takut. Cokro Nanggolo, ayo Skarsari. Kuulangi kutuku sekali lagi. Bayi itu akan membunuh bapaknya sendiri, akan mengawini ibunya, dan akan membuat bencana yang tidak ada habis-habisnya. Iya, bisa saja kau menakut-nakuti kami, Nyi Wingit. Kau berhasil menakut-nakuti kami. Kau berhasil. Tapi perlu kau ketahui, kau cuma arwah penasaran. Arwah yang penasaran. Tapi Dinda menjadi bimbang, Kanda. Dinda menjadi bimbang. Bimbang kenapa? Kalau Nyi Wingit masih mengulang-ulang kutuk itu, berarti ia yakin kalau bayi yang Dinda lahirkan itu masih hidup. Bayi itu masih hidup. Iya, bayi itu masih hidup. Siapa lagi yang menjadi pelaksana kutuk itu kalau bukan bayi itu sendiri, Kanda? Bisa saja bayi itu masih hidup. Bisa saja Nyi Bira atau Sai Sepuh tidak membunuh bayi itu. Aku harus memanggil mereka. Mereka harus diperiksa ke ruang sentong pengakuan. Ke ruang pemeriksaan. Ada apa ini? Masalah saya. Kenapa saya mau dibawa ke tempat pemeriksaan? Lepaskan. Mohon ampun, Kanjeng Tumenggung. Apa salah saya sehingga saya harus berada dalam ruangan ini? Nyi Bira, kau Sai Sepuh. Kalian berdua adalah abdi setia Katumenggungan. Tapi kesetiaan itu akan diuji di sini. Kalian berdua harus menjawab dengan jujur. Pertanyaannya akan aku sampaikan. Kasihnya Dawu Kanjeng Temenggung.
Ini mengenai bayi yang dulu pernah aku perintahkan untuk dibuang dan dibunuh. Benar. Kalian telah laksanakan. Injih Kanjeng. Kasihan tahu Kanjeng. Injih Kanjeng. Injih Kanjeng. Kasihan tahu Kanjeng. Benar telah kalian lakukan. Ampuni kami Kanjeng. Ampuni kami Kanjeng Temenggung. Bagaimana? Kasihan tahu. Kalian tidak bohong? Atau kalian berdua berubah pikiran? Tidak Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak berubah pikiran. Buktinya, sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Temenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian. Kasihan tahu Kanjeng. Kalau begitu baiklah. Kalian boleh kembali ke pekerjaan kalian. Ya. Terima kasih Kanjeng. Terima kasih Kanjeng. Tunggu. Tapi pada suatu saat nanti, kalau kalian ketahuan berbohong, akan kucabut nyawa kalian dengan tanganku sendiri. Kau mulai ketakutan, Cokronanggolo. Kamu mulai ketakutan. Apapun usahamu, kamu tidak akan lepas dari kutuku, Cokronanggolo. Tawa ngakak Nyi Ratu Gedeng Permoni yang sengaja dihembuskan sampai ke Keraton Kidul menunjukkan bahwa Nyi Ratu Setro Gondomayit sudah tidak gading aling-aling lagi. Sudah secara terbuka, sudah terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Laut Kidul. Lampor bala tentara Laut Kidul sanggup menghancurkan Setro Gondomayit kalau Kanjeng Ratu menghendaki. Demikian juga para prajurit putri Nyi Ratu. Mereka sudah siap diberangkatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Terima kasih Cundomanik. Tapi Laut Kidul tidak akan berperang. Laut Kidul lebih mencintai perdamaian dan persahabatan. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Tapi apa harus kita biarkan Ratu Gedeng Permoni terus-menerus melakukan seperti itu? Nyi Ratu, saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Nyi Ratu Brangah inginkan. Itulah Cundomanik dan kau Tapak Dento. Kalau aku ikut-ikutan panas, maka jadilah 3 ratu lelembut berselisih paham. Untuk apa kita berselisih paham kalau wilayah kekuasaan kita sudah jelas? Mengenai Gedeng Permoni, kekuasaan dan wilayahnya juga sudah jelas. Ia menguasai kehidupan lelembut di seluruh rimba tanah Jawa. Hanya manusia sesatlah yang boleh ia ganggu, boleh ia tawarkan sesuatu. Sedangkan Nimas Ratu Brangah dengan Niprinya sudah jelas wilayah kekuasaan dengan segala wewenangnya, kecuali Gua Kedaton Brangah yang dikenal manusia dengan nama Selo Lumutan. Ia menguasai hampir seluruh petala kehidupan di atas tanah. Hubungannya dengan manusia sudah sangat jelas. Ratu yang bernafsu besar, yang gemar manusia laki-laki. Hanya dengan melayaninya lah para manusia lelaki bisa mendapatkan kekayaan cuma-cuma. Anehnya mereka merasa menginginkan dan berhak memiliki Raden Bayu Samudro. Itu karena mereka tahu
Bayu Samudro memiliki sesuatu keistimewaan. Bayu adalah manusia yang liar, bisa dengan cepat dibentuk menjadi apapun dalam tingkatan yang tinggi. Karena bakat lahirnya yang disebut dengan Wadak Samudro. Tapi bukankah mereka tahu kalau Bayu Samudro telah menjadi putra angkat Kanjeng Ratu Kidul semenjak di dalam rahim ibunya? Itulah yang disebut tidak mengerti wilayah dan melanggar tlatah, Nyi Ratu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Ratu? Waspadalah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Bagus Torodipo. Pasti kamu menoleh dan menyambutku. Sekartaji. Bagus Torodipo. Kenapa bisa begini? Kenapa tadi bisa persis Bagus Torodipo? Kelihatannya aku terlalu memikirkannya. Kenapa? Kamu haus? Dia tuli. Jadi dia tidak tahu kalau ada yang nunggu. Kamu mau minum? Tidak,
Terima kasih. Saya tidak haus. Iya. Satrio bisa membangun rumah besar dan mewah. Kenapa kita tidak, Raden? Apa perlu kita membangun seperti apa yang mereka bangun kalau kita sudah punya dalam ageng? Kenapa Raden berkata begitu? Seharusnya ibu tidak perlu khawatir. Dengan dibangunnya rumah besar di Gisikan, itu artinya Dewi Tantri dan Seto Satrio akan pindah dari Katumenggungan dan tinggal di rumah sendiri, Bu. Ini artinya ibu tinggal menghadapi Ibunda Ayu Skarsari saja, Bu. Dan karena Ibunda Ayu Skarsari belum tentu punya putra lagi, berarti peluang ibu untuk menggantikan kedudukan Ibunda Ayu Skarsari kembali terbuka. Masalahnya sekarang hanya bagaimana mempercepat kepindahan mereka itu, Bu. Maksud Raden? Ya apalagi, Bu, kalau bukan mempercepat kepindahan Dewi Tantri dan Seto Satrio dari Katumenggungan ini, Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saya yakin ibu tentu lebih tahu dari saya. Baiklah, hanya Kanjeng Tumenggung yang bisa membantu memberikan jalan keluar. Besok Kanjeng Tumenggung ke Pantisari. Ibu akan cari kesempatan untuk bicara padanya. Baik, Bu. Waro, Kanjeng Tumenggung datang. Kanjeng Tumenggung berkenan ke Pantisari. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Mohon maaf Kanjeng Tumenggung, Putri Ambarwati tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kemana dia? Anu Kanjeng, mohon ampun. Di mana dia? Mohon ampun Kanjeng. Dendoro Putri Ambarwati ikut latihan keprajuritan. Latihan keprajuritan? Kasinggihan dawuh Kanjeng, perlu ditimbali. Tidak usah. Baik kalau begitu, aku akan ke tempat latihan. Aku harus memberitahu Dendoro Putri Ambarwati. Mohon maaf Dendoro. Maafkan saya kalau saya mengganggu. Ada apa? Kanjeng Tumenggung dalam perjalanan ke sini Dendoro. Mau apa dia? Menemui Dendoro. Kamu bilang aku di sini. Mohon maaf Dendoro, hamba tidak berani berbohong. Iya, sudah. Baik. Kang Mas Yudo. Tidak apa-apa. Aku pergi. Teruskan latihanmu ya. Iya.
ada, Romo. Buat apa? Kamu kan seorang putri. Untuk menjaga diri, Romo. Menjaga diri? Maaf, Romo. Saya tidak mau mengalami nasib seperti ibu saya. Dibunuh tanpa perlawanan. Dan sampai sekarang belum terbukti siapa pembunuh ibu saya. Mungkin Ambarwati yang melakukan penculikan pembunuhan atas Ayu Skarsari. Ataukah ada orang yang bersekongkol dengannya? Rasanya tidak mungkin dia berani berbuat itu terhadap romonya. Sebenarnya untuk apa? Dia berlatih ilmu kanuragan. Jadi ke situ arah pembicaraanmu. Itu pendirian saya, Romo. Tidak bisa berubah. Ambarwati, Ambarwati, kamu sangat mencintaiku. Boleh saya melanjutkan latihan, Romo? Ya, silakan. Tapi tidak untuk melawan Romo, kan? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada peristiwa penting yang harus Kanjeng Ratu lihat. Tunjukkan. Kau mencari Loroni. Kau harus ketemu denganku sekarang. Iya, Kanjeng. Memang harus sekarang, Kanjeng Tumenggung. Sebab kalau ditunda besok atau lusa, saya khawatir besok atau lusa sudah bencana adanya. Mulutmu lebih tajam dari Niwingit Loroan ini. Ada apa? Saya memang akan membicarakan soal kutuk Niwingit yang diulang melalui mulut Dewi Tantri, Kanjeng Tumenggung. Kamu mendengarnya? Pantisari itu kecil, Kanjeng Tumenggung. Tidak sebesar dalam ageng. Hampir seluruh selir dan abdi dalam mendengarnya. Lalu, apa kepentinganmu? Sehingga kamu harus menghentikan langkahku. Kelihatannya kutuk itu terus berjalan, Kanjeng Tumenggung. Pelaksananya sudah mati. Tapi kalau kutukan itu terus diulang, berarti sudah ditunjuk pelaksana yang baru. Ngawur kamu. Kanjeng Tumenggung, perlu saya ingatkan. Kutuk itu datang dari Niwingit dan diulang oleh Dewi Tantri. Diucapkan oleh ibunya dan diulang oleh anaknya. Apakah tidak mungkin kalau pelaksanaannya nanti cucu Niwingit sendiri, anak Mas Seto Satrio? Dan kamu, Seto Satrio itu anakku. Justru itu, menurut saya langkah-langkah itu sudah dimulai, Kanjeng Tumenggung. Dengan lancang dan berani, anak Mas Seto Satrio sudah membangun dalam ageng tanpa restu dari Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak berarti bahwa anak Mas Seto Satrio bermaksud menandingi ramandanya sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, dalam ageng tandingan itu dibangun di Kisikan, desa tempat kelahiran Niwingit dan Surolangu, dua orang tua yang sangat membenci Kanjeng Tumenggung. Maaf, mohon diketahui, Kanjeng. Sejak peristiwa di Pantisari itu, Dewi Tantri sudah resmi menetap di rumah yang sedang dibangun. Apakah ini bukan pembangkangan? Sudah. Cukup Loroan ini. Sebelum saya mundur, Kanjeng Tumenggung, mohon dicatat. Sejarah akan berulang. Sama seperti saat Raden Wijaya membangun pertikan Mojopahit untuk menghancurkan Singosari. Tinggalkan aku sendiri di sini. Kau
Cokronanggolo. Mohon izinkan saya untuk mengingatkan Tumenggung Cokronanggolo, Kanjeng Ratu. Tumenggung Cokronanggolo tidak akan mendengar, Cundomanik. Hatinya tidak peka lagi dan sudah terlanjur tertutup, hanya mendengar suaranya sendiri. Jadi, Kanjeng Ratu tidak akan melakukan sesuatu. Yang akan kulakukan adalah menggagalkan pembunuhan Cundomanik. Bagaimanapun, Cokronanggolo tidak boleh menambah masalah dengan membunuh anaknya sendiri. Raden Setosatrio pasti dilindungi oleh Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Aku tidak akan ikut campur dengan urusan Brangah. Tapi aku akan mencegah agar pembunuh yang dipilih oleh Tumenggung Cokronanggolo gagal menjalankan tugasnya. Sekali lagi, Kanjeng Ratu, mohon izinkan saya untuk menggagalkan tugasnya dengan cara saya sendiri, Kanjeng Ratu. Aku tidak menghendaki kekerasan, Cundomanik. Lalu, dengan cara apa Kanjeng Ratu akan menggagalkan tugasnya? Aku baru bisa menentukan cara apa yang akan kupilih setelah aku tahu pembunuh seperti apa yang diutus oleh Tumenggung Cokronanggolo. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Dengan ketajaman mata dan telinga saya, akan saya lacak siapa calon pembunuh yang dipilih sang Tumenggung. Mohon restu. Membunuh Raden Setosatrio? Ya, Kenapa harus saya, Kanjeng Tumenggung? aku pilih kamu karena kamu tidak dikenal. Dan kupilih kamu karena kamu punya keahlian Bimbo Warna. Kamu bisa berubah-ubah wujud. Baiklah, Kanjeng. Kalau memang tugas itu harus saya lakukan, akan saya lakukan sebaik-baiknya. Ya, Mohon restu, Kanjeng Tumenggung. berangkatlah. Terima kasih, Koco Benggolo. Kamu boleh tutup kaca ini. Baik, Kanjeng Ratu. Calon pembunuhnya adalah hamba setia Tumenggung Cokronanggolo, Kanjeng Ratu. Dia pasti akan benar-benar menjalankan tugasnya, Kanjeng Ratu. Iya, Cundomanik. Tetapi lelaki seperti dia pasti punya kelemahan. Kau lihat orang itu? Biar saja, Nyi Ratu sudah tahu. Apa kita tidak perlu bertindak? Tidak. Ini orang kalau lagi muncul. Sekali-sekali agak pas ya. Aku juga masuk. Sudah. Ayo, mundur. Keluar. Ayo, cepat. Kita keluar. Ayo. Gagak Cemo, Ini pasti kiriman Romo temanku. berarti Nanda-Nanda menentang perang. Anda tidak salah. Romo yang memulainya. Romomu dan Katumenggungan bukan tandinganmu. Kita belum siap apa-apa. Kita punya sekutu kuat, Bu. Nyi Brangah dan para pengikut buayanya.
Tapi benarkah Nyi Brangah mau membantu? Untuk membuktikannya, biarlah Nyi Brangah yang mengantar mayat Gagak Cemong itu. Apa itu? Ananda kaget karena Romo tega mengirim pembunuh ke Gisikan. Ini berarti peringatan bahwa Ananda dan Ibu tidak dikehendaki lagi keberadaan. Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini kami akan menetap tinggal di rumah baru kami. Awas kamu, Seto Satrio. Mohon maaf, Nyi Ratu. Ada peristiwa yang harus Nyi Ratu simak. Tunjukkan. Sediko, Nyi Ratu. Koco Benggolo. Sediko Dawu, Kanjeng Ratu. Siapa wanita itu, Koco Benggolo? Kanjeng Ratu tidak mengenalnya. Tidak. Kalau begitu, tolong perhatikan sekali lagi. Bagas! Hei, mau apa kalian? Serahkan dia padaku. Ini rumahku. Di balik pintu ini, anak buahku lebih banyak daripada yang kau bawa. Apa perlu kau panggil untuk mengusir? Gadis cantik itu benar-benar telah membuatmu pikun, Bagas. Kalau memang anak buahmu masih ada, tentu gerbang rumahmu tidak akan terbuka seperti itu. Tentu ada orang yang menyambutmu begitu majikannya datang. Tapi di rumah ini tidak ada siapa-siapa, Bagas. Orang-orangmu sudah tidur semua. Kurang ajar kamu wanita. Ayo hadapi aku dulu. Kalau kau inginkan lancar, hajar dia.
Nawang Sari, bawa ke sini adikku itu. Baik, Nyi Ratu. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu dia lagi. Mana Dewi Kulanja? Kau pikir aku tidak melihat ketika kau ambil Lanjar dari ikatanku? Dia sudah tidak bersamaku lagi. Apa? Dia kabur. Kabur? Ada seseorang yang telah menolongnya. Ke arah mana mereka kabur? Ke sana. Jodoh tidak akan kemana, Cahayu. Ayo pulang. Ranjang pengantin sudah aku siapkan. Ayo sayang. Tidak, Bagas. Saya mohon, tinggalkan saya. Ke ujung dunia pun akan aku kejar kamu, Lanjar. Tinggalkan saya. Sekarang sudah tidak ada yang menghalangi kita. Barep kakakku sudah mati. Maruta sudah mampus. Dan ikat Wulung yang menculikmu tadi sudah mati. Ayo, tangkap dia. Lanjar! Lanjar! Kenapa meninggalkan aku, Lanjar? Aku sangat mencintaimu, Lanjar. Lanjar, kembalilah, Lanjar. Siapkan bagian khusus buat Dewi Nawang Sari adikku. Selingkuh Kanjeng Ratu. Nyi Dewi tadi menolong saya. Bisa dijelaskan ada di mana saya sekarang ini? Nyi Dewi ada di Istana Laut Kidul. Dan Nyi Dewi sudah ditunggu oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga Dinda kamanusan dan berganti nama Lanjar. Dinda ingin sekali menceritakannya, Yunda, tapi tidak di sini. Oh, ayo,
Ikut Yunda. Yunda Dewi, Yunda tentu ingat siapa di antara para bidadari yang paling setuju dengan kehidupan Yunda dengan Joko Tarub. Tentu saja. Yunda, apa yang terjadi dengan Yunda terjadi juga pada Dinda. Maksud Dinda? Karena tertarik dengan pengalaman Yunda dan karena tertarik dengan kehidupan manusia, Dinda turun ke bumi dan menjerat hati seorang pemuda, seorang perwira laskar berkuda. Kami jatuh cinta. Bisikan cinta, desah nafas, dan kehangatan cintanya telah menyebabkan Dinda terlena. Dinda benar-benar hanyut dalam pelukan mesranya. Akibatnya sudah bisa diduga, Dinda tidak ubahnya seperti manusia biasa. Dinda kemanusan. Para bidadari tahu kalau Dinda hamil. Dinda, memalukan sekali kamu. Memalukan. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi, pergi. Dinda harus gugur di medan perang. Inilah kenyataan pahit yang harus Dinda alami, harus Dinda terima. Itulah kehidupan manusia yang tidak pernah kita rasakan saat kita masih di alam kita. Sini adikku, sini. Ku peluk Dinda. Ku terima Dinda dengan segala suka duka yang Dinda rasakan. Yunda Dewi. Hari ini kita banyak untung nih. Iya, Pak. Tapi besok Nyai jangan ikut. Karena saya ada janji dengan pedagang dari kita Nagari. Iya. Serahkan harta kalian atau kalian kami bunuh. Tidak, jangan bunuh saya. Jangan bunuh istri saya. Jangan. Diam kamu, serahkan harta dan kalian tidak akan dibunuh. Cepat turun. Mana uang emasmu? Tidak. Orang ini tidak akan menyerahkan sekeping pun uang yang dimilikinya. Kamu siapa? Berani menghalangiku? Tinggalkan tempat ini, atau kalian akan berkalang tanah. Bunuh dia.